Selamat sore, kembali berjumpa dengan saya, petani pemula, secara khusus di tanaman kakao atau coklat, sambung pucuk dengan jenis klon 45. Jadi pada kesempatan ini masih berbicara soal perawatan, bagaimana supaya tanaman kakao kita bisa lebih cepat. Ya. Jadi seperti teman-teman lihat, ya, jadi di sekitar pohon batang dari tanaman kakao kita sudah melakukan pembersihan dan pelebaran. Kita buat wadah seperti ini, ya. Ini bertujuan supaya tanaman kita lebih leluasa, ya, khususnya di bagian perakaran itu kemana-mana, ya. Jadi kita buat seperti ini, ya, supaya bagian perakaran itu lebih mudah untuk akarnya juga lebih banyak dan lebih besar-besar. Dan selain daripada itu juga, tujuannya ini adalah untuk mempermudah kita dalam proses pemupukan, ya. Jadi ini tujuan utamanya. Ini kemarin kita sulam, ya. Jadi itu, ya teman-teman, untuk mempermudah proses pemupukan, ya. Di samping pemupukan pertama tadi kita sampaikan bahwa untuk lebih membuat perakaran lebih leluasa, ya, proses pertumbuhan akar itu juga lebih cepat, proses pemupukan dan bertujuan untuk mempertahankan pupuk kita untuk tetap berada di sekitar bagian sekitar tanaman. Karena kalau kita tidak membuat wadah seperti ini, jadi besar kemungkinan pupuk kita itu akan hanyut, ya. Jadi sia-sia kalau kita tidak membuatkan wadah seperti ini. Jadi kita sesuaikan kondisi kebun teman-teman. Kalau keadaannya seperti kebun saya ini agak miring, ya, seperti ini, jadi kita bisa buatkan wadah-wadah seperti ini. Kalau sudah tempatnya bagus, ya tidak usah, tinggal kita bersihkan aja. Tapi kalau seperti ini itu alangkah lebih baiknya kita buatkan wadah seperti ini. Ini saya ikuti pertumbuhannya, jadi semakin melebar dia punya daun, saya mulai ikuti. Tapi mungkin ini proses terakhir, karena kita tidak boleh terlalu melakukan penggalian. Cukup, ya. Jadi nanti ini kita akan melakukan pemupukan pas mengikuti tepi daun, ya. Jadi makanya saya melakukan penggalian seperti ini, karena pupuknya nanti ini itu pupuk tabur kita kasih di 1, 2, 3, pas 3 jengkal. Jadi jatuh pupuknya kita di sini, situ. Nah, kita mengikuti daun. Nah, makanya banyak yang gagal mati karena terlalu ke dalam.
sifat dari pupuk kimia itu kan panas, jadi tentu akan membuat tanaman kita mati kalau pemupukan terlalu berlebihan dan jarak juga tidak diperhatikan. Jadi khusus untuk pupuk tabur nanti ini ya, seperti ini yang saya buat. Wadahnya ini mungkin ada 40 cm. Kita mengikuti keadaan tanaman kita. Jadi seperti ini ke bawah. Jadi kita buat, usahakan mengikuti tepi daun. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk bagaimana memaksimalkan pemupukan dan juga kita membuat bagian perakaran itu lebih leluasa ya. Jadi kita tidak tanam lalu kita biarkan seperti itu. Contohnya ini lokal. Nah, jadi ini lokal, setengah mati kita pemupukan. Dan kadang juga mengambil waktu, kita pupuk ya, kita pupuk di sekitar bagian batang ya, tapi kita harus buat lagi wadah-wadah kecil. Tapi susah juga kita melakukan penggalian besar-besaran karena mengakibatkan akar rusak. Makanya sejak kecil tanam mulailah upayakan sebisa mungkin setidaknya seperti ini, membuat wadah-wadah kecil untuk mempermudah pemupukan nanti dan membuat pemupukan itu secara maksimal terserap dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian pada kesempatan ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ini bukan soal mengajari, tetapi saya juga belajar dan seringkali saya menjumpai pertanyaan-pertanyaan kecil. Jadi apa salahnya kita buat video seperti ini? Teman-teman anggap saja saya sedang melakukan seperti pelajar buat video upload sebagai tugas ya. Kalau ada hal yang bisa diambil silahkan, kalau ada yang tidak bermanfaat ya kita abaikan saja. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam petani muda, sukses.